Pemirsa, Kemendikbudristek menghapus jurusan IPA, IPS, dan Bahasa di jenjang pendidikan SMA. Penghapusan ini akan diterapkan mulai tahun ajaran 2024-2025. Kepala Badan Standar Nasional Kurikulum dan Asesmen Pendidikan Kemendikbudristek Anindito Aditomo mengatakan peniadaan jurusan di SMA merupakan implementasi kurikulum merdeka yang sudah diterapkan secara bertahap sejak tahun 2021. Sekolah yang menerapkan kurikulum merdeka membuat murid bisa memilih mata pelajaran secara leluasa sesuai dengan minat bakat dan juga kemampuan. Dengan adanya penghapusan ini diharapkan siswa bisa lebih diberi kesempatan untuk mengambil mata pelajaran pilihan secara fleksibel dan sesuai rencana studi. Sebanyak 107 guru honorer SD hingga SMA di Jakarta di PHK. Lembaga Bantuan Hukum Jakarta membuka posko pengaduan guru honorer korban pemecatan. Menindaklanjuti pengaduan guru honorer korban pemutusan kerja, LBH Jakarta membuka posko pengaduan. Dari 107 guru honorer yang dipecat sebelumnya mengajar di sejumlah sekolah di 5 kota madya Provinsi Jakarta. Pola pemecatan dilakukan dengan cara berbeda, yaitu diantaranya menggunakan formulir digital hingga pemberitahuan lisan. Mereka menuntut agar Dinas Pendidikan kembali mempekerjakan guru honorer sebagai tenaga pembantu bidang pendidikan. Itu kami memutuskan untuk membuka pos pengaduan agar memfasilitasi siapapun guru honorer atau bahkan orang tua murid maupun murid yang terdampak dari kebijakan cleansing ini untuk datang ke sini atau nanti mengisi formulir pengaduan. Ya pemirsa, ratusan guru honorer dipecat sepihak dengan alasan perekrutan guru honorer dilakukan tanpa rekomendasi dari Dinas Pendidikan setempat. Kebijakan ini tuai kritik dari Komisi 10 DPR RI karena dapat mengganggu kegiatan belajar mengajar di dunia pendidikan. Selain itu, istilah cleansing juga dipandang merendahkan para pengajar seolah mereka adalah kuman yang harus dibersihkan tanpa memperhitungkan pengabdian selama bertahun-tahun. Dan sudah hadir bersama kami saat ini pemirsa melalui saluran Zoom, Guru Honorer Muda Andi Febriansyah dan juga PLT Kepala Dinas Pendidikan DKI Budi Awaludin. Selamat malam Bapak-Bapak. Selamat malam, Mbak Anggi. Selamat malam, Baik. Mbak Anggi dan Mas Andi. Iya. Selamat malam, Pak Budi. Ya, terima kasih Bapak-Bapak sudah hadir di Sindoprime. Saya dari Mas Andi Febriansyah terlebih dahulu. Mas Andi sendiri ikut terdampak dari istilah cleansing ini? Ya, saya ikut terdampak karena saya menyampaikan di sini atas pengaduan dari kawan-kawan saya. 107 guru honorer di Jakarta itu terdampak. Bahkan mereka dirumahkan secara sepihak atas dasar broadcastan dari Dinas Pendidikan DKI Jakarta. Oke. Tapi sebelumnya Mas Andi sendiri pada saat direkrut memang sudah mengikuti segala bentuk mekanismenya dan sudah diberitahukan sehari sebelumnya atau betul-betul memang secara mendadak? Karena kan informasi yang kami terima pemberhentian ini dilakukan secara sepihak dan secara mendadak. Oke, jadi saya mendengar kabar ini dari teman saya di Jakarta Utara, itu dikirimkan broadcast finishing. Lalu broadcast ini akhirnya ataupun mereka juga ada yang dapat surat kaleng kalau saya bilang ini, ya didata atas kepala sekolah itu langsung hari ini juga dicat, bahkan ada yang di WA. Namun sebagian masih ada yang ajar memang agar tanpa ada jaminan kejelasan ke depannya. Jadi ini tentang kemanusiaan, Mbak. Dari disiplin itu pun saya rasa tidak manusiawi dan tidak memanusiakan manusia. Ini berbeda. Oke, Pak Budi, Anda punya tanggapan mengenai hal ini, Bapak, dengan istilah cleansing yang sepertinya merugikan para pengajar dan juga sistem pemberhentian yang dilakukan secara sepihak dan juga dadakan, Pak Budi? Iya, sebelumnya boleh Mbak Anggi saya jelaskan dulu kepada semua bahwa kondisi guru di Pemprov DKI Jakarta, bahwa guru itu ya guru ASN itu jumlahnya ada sekitar 36 ribuan. Lalu ada guru KKI. Guru KKI ini adalah
kontrak kerja individu di mana guru ini dibiayai oleh direkrut oleh Pemprov DKI Jakarta sesuai dengan ketentuan ya kompetensi dan dibiayai oleh dengan APBD. Lalu ada juga adalah guru honorer. Guru honorer ini adalah guru yang diangkat oleh kepala sekolah dengan gaji yang kadang beragam dan bahkan juga kadang tidak manusiawi, kebanyakan seperti itu. Ya. Nah, ini karena kepala sekolah ya mengangkat dan adanya sebuah kebutuhan. Oke. Dilakukan dengan dana BOS, dengan dianggarkan melalui atau dibiayai oleh dana BOS. Dalam peraturannya, dalam Permendikbud itu, dana BOS itu ada 4 ketentuan. Ada mereka bukan ASN, ya mereka juga bukan terdaftar dalam Dapodik, mereka harus punya NPTK dan juga tidak ada tunjangan gurunya. Nah, dari 4 ketentuan ada 2 yang tidak dipenuhi, yaitu adanya NPTK dan juga Dapodik. Nah, hal ini kenapa tidak bisa tidak ada dana Dapodik dan NPTK, karena tidak ada rekomendasi dari Dinas Pendidikan, karena memang kami juga melakukan pelaksanaan menjalankan amanah juga undang-undang bahwa ya tidak boleh lagi mengangkat honorer, dan tahun 2024 ini juga terakhirlah untuk Desember 2024 ini guru honorer ini kan terakhir dari amanah undang-undang tersebut. Jadi kita infokan kepada kepala sekolah bahwa tidak boleh lagi mengangkat guru honorer. Nah, namun kepala sekolah masih saja mengangkat guru honorer tersebut. Nah, sehingga terjadilah kondisi seperti ini. Seharusnya kalau memang mau mengangkat, ikuti aturannya. Harus ada ya dipublish kepada masyarakat ya. Mereka ada pengangkatan guru honorer di sekolah, seharusnya seperti itu. Mereka yang mau mendaftarkan silakan. Mereka yang punya Dapodik dan juga punya NUPTK. Kan banyak guru-guru swasta ya itu punya Dapodik dan UPTK. Nah, ini bisa dipublish dan mereka bisa mendaftar, diseleksi dengan ketat, diseleksi sesuai dengan aturan seperti itu, sehingga 4 syarat ini bisa terpenuhi kan gitu loh. Namun kan selama ini dalam proses pengangkatannya dari kepala sekolah tidak melakukan proses yang seperti tadi, sehingga ya kepala sekolah dengan guru honorer ini ya dengan kontrak kerja mereka, nah ini juga tidak kita ketahui dan mereka tidak memberikan laporan kepada kita terkait kondisi ini. Sehingga keputusannya pun kemarin juga kita tidak ketahui. Namun yang perlu diketahui adalah kenapa setelah kami teliti lebih jauh dan lebih mendalam, pemutusan hubungan kerja antara guru honorer dan juga antara kepala sekolah dan guru honorer, hal ini disebabkan karena jumlah mata pelajaran di guru honorer yang diemban saat itu di sekolah tersebut itu jumlahnya berlebih ya, karena tahun 2023 ada masuk 6.000 ASN yang baru ya, lalu masuk lagi 800 ya, dari 2024 masuk lagi ada KKI juga, otomatis kita retribusi mereka semua ke dalam sekolah-sekolah. Nah, sehingga ada mata pelajaran yang berlebih. Nah, dari 4.000 guru honorer yang diangkat oleh kepala sekolah di seluruh sekolah ya, itu 105 ini diputus karena kondisi mereka di mata pelajaran tersebut sudah berlebih dan tidak bisa lagi ya, karena sudah ada guru pengganti. Saat itulah kepala sekolah melakukan putusan hubungan kerja. Nah, proses mekanisme hubungan kerjanya ya karena kepala sekolah yang ngangkat ya, saat itu yang mengangkat dan hubungan kerja yang mereka. Jadi tidak ada dinas pendidikan ya, kondisinya adalah untuk adanya intervensi di situ karena memang kondisi mata pelajarannya berlebih saat itu. Berarti sebetulnya kalau saya bisa simpulkan sebenarnya istilah cleansing atau pemberhentian sepihak dari pemberhentian sepihak terhadap guru honorer ini bukan ranah dinas pendidikan sebetulnya, Bapak? Bukan, cleansing itu, saya luruskan kembali nih Mbak. Cleansing itu bukanlah cleansing dalam kondisi cleansing pegawai. Ya. Temuan BPK itu adalah cleansing data. Jadi cleansing data adalah verifikasi dan identifikasi data. Kenapa tidak terjadi kesesuaian ini? Seperti itu. Nah, jadi bukan cleansing yang
yang seperti ya tadi LBH ya katakan seperti itu ya. Nah, atau tadi Mas Andi juga berprinsip seperti itu, tidak manusiawi segala macam. Nah, jadi bukan seperti itu. Pemutusan hubungan kerja ini karena memang mapel yang saat itu berlebih di satu sekolah itu. Nah, mapel yang berlebih itulah mereka akhirnya kepala sekolah melakukan pemutusan. Kan kepala sekolah yang mengangkat mereka. Tanpa sepengetahuan kita. Seperti itu. Berarti sebetulnya ini adalah urusan atau hubungan dengan pihak sekolah, baik itu kepala sekolah dengan para pengajar, begitu juga sebaliknya. Nah, Mas Andi sendiri sebelum dihentikan secara sepihak, apakah sudah ada komunikasi dari pihak sekolah yang seperti tadi disampaikan oleh Pak Budi, bahwa ada mata kuliah yang berlebih di sini pengajarnya, sehingga harus diminimalisir jumlah pengajar di sekolah? Apakah sempat ada pembicaraan itu, Pak Andi? Halo Mas Andi. Ya, saya. Oke Mbak, ini saya rasa melempar tanggung jawab ya. Pak Budi. Saya mengambil data sampel yang saya lakukan dengan P2G, berapa banyak itu puluhan, bahkan ratusan diklinisi secara pihak, bahkan ada yang lewat pesan WA. Nah, dari korban-korban yang diklinisi ini, bahkan mereka sudah sepeda bodi, lalu kenapa mereka dipecah ada, supaya masih ada jam pembelajarannya, lalu mereka disingkirkan, sedangkan formasi P3K itu belum dibuka dan undang-undang ASN itu belum dilaksanakan karena nanti akhir Desember penataan Pak Budi, bukan pembersihan. Kita ini manusia. Kita ini berhak dimanusiakan dalam negara ini. Di sini kan bagaimana pertanggungjawaban negara kepada kita. Kita sudah mengakui loh, kita sudah mengisi kelas-kelas yang kosong. Dan itu pun juga perekrutannya kita yang membantu sekolah. Nah, harusnya di sini kan Dinas Pendidikan DKI Jakarta membantu kita bagaimana nih regulasi kita menjadi KKI. Saya tes KKI kemarin, cuman sistemnya itu cemerlang sekali. Tes KKI harusnya introspeksi lah dari Dinas Pendidikan Jakarta, Sudin. Kenapa bisa terjadi seperti ini? Dan jangan salahkan guru honorer loh. Harus dipantau itu kan bagaimana kinerja kepala sekolah kalau seperti ini. Sudin itu, Dinas DKI Jakarta itu. Kenapa jadi guru honorer lah yang dikorbankan? Padahal kan kita menyumbang pikiran, tenaga, walaupun dengan gaji yang sebegitu, jauh dari kata UMR. Tapi itu Mbak. Kasihan lah kawan-kawan saya yang dipecat itu, apalagi yang sudah berkeluarga, mereka sampai hari ini kebingungan. Yang tadinya setiap pagi dia mengajar, akhirnya dia menjadi bapak rumah tangga, itu bagaimana nasibnya? Iya. Ada yang tiap paginya harus mengajar, tiba-tiba dia hanya di rumah bengong, meratapi nasibnya. Itu loh masalah tentang kemanusiaan. Baik. Di satu pihak memang perekrutan guru honorer ini tidak sesuai dengan rekomendasi dan juga syarat yang sebetulnya sudah disampaikan sebelumnya dari Dinas Pendidikan sendiri. Tapi di satu sisi, tapi satu sisi teman-teman para pengajar honorer juga merasa tidak dimanusiawikan atas sumbangsih yang sudah diberikan kepada para murid. Dalam hal ini, Pak Budi, apakah ada solusi untuk guru-guru honorer yang sudah diberhentikan secara sepihak, karena bagaimanapun juga di sini ada urusan dapur dan lain sebagainya yang harus dikorbankan? Iya, sebenarnya kami juga prihatin seperti tadi Mas Anies ya kan. Tadi menyampaikan tadi kan gaji mereka juga tidak sampai UMR, ya UMP lah ya seperti itu ya. Nah ini kan juga karena yaitu tadi proses perekrutan dan juga proses penggajiannya yang dilakukan oleh kepala sekolah ini tidak sesuai dengan ketentuan. Nah oleh karenanya kami akan membuka mekanisme nanti di dalam proses perekrutan guru yang memang sesuai dengan. Agak freeze Pak Budi, yang sesuai dengan, halo? Oke, sepertinya ada gangguan teknis. Mas Andi masih bersama saya? Ya.
Oke, Mas Andi, baik, Pak Budi masih bersama saya? Oke, sepertinya ada gangguan teknis pemirsa dari Pak Budi. Dari Mas Andi sendiri, apakah sudah ada komunikasi dan juga solusi yang diberikan dari Dinas Pendidikan untuk teman-teman pengajar honorer sendiri ke depannya? Belum ada solusi sama sekali. Mereka tetap kekeh pada Permendikbud itu, dan mereka tetap kekeh untuk mengklinisi kami, kawan-kawan kami. Kami ini tidak ada kepastian kerja, Mbak, sebagai guru. Boro-boro kami ini dipecat dapat pesangon, boro-boro, Mbak. Kita ini dipecat ya dipecat aja. Jadi banyak sekali yang menjadi persoalan, akar permasalahan di negeri ini mengenai guru honorer itu tidak akan kelar, Pak. Lagi status strata sosial, lalu juga kelas sosial, sehingga menimbulkan diskriminasi di situ guru-guru ini. Ada gap jarak antara status guru itu. Bahkan guru honorer itu tidak dilaksanakan undang-undang yang tentang upah layak itu. Tidak ada kita upah layak. Kalau ada itu harus KKI, itu di Jakarta dan KKI, Mbak. Iya, Mbak, mohon maaf terputus, Mbak. Jadi harusnya ada kebijakan ataupun keputusan dari dinas bagaimana ini mengelola nasib-nasib guru honorer yang di negeri dan akhirnya diklinisi. Ini fakta, Mbak. Ini fakta di lapangan. Saya melihat terjadi ratusan guru ini setiap harinya kawan-kawan guru honorer ini mengadu ke saya. PA. Assalamualaikum Pak Andi, saya terkena cleansing dari ini SMP ini SMA ini. Itu serentak. Jadi Allah saya. Setiap hari mereka mengadu ke saya. Mereka kebingungan mau jadi apa setelah diklinis ini. Kalau mereka juga menumpang dengan tenaga republik ini, kok republik ini negara ini tidak menjamin kepastian kerja mereka. Baik, baik. Kami turut prihatin Mas Andi, yang dialami Mas Andi dan juga teman-teman. Pak Budi tadi sempat terputus. Solusi apa Pak Budi yang bisa diberikan kepada teman-teman pengajar honorer? Karena saat ini memang mereka juga membutuhkan pekerjaan dan membutuhkan adanya keberpihakan dari negara terhadap para guru honorer ini, Pak Budi. Iya, jadi kemarin kita sudah rapat dengan Kemendikbud, perekrutan itu P3K itu sebanyak 1.900. Nah, jadi teman-teman bisa menyiapkan kondisi saat ini ya untuk mengikuti P3K tersebut, dan nggak usah khawatir kalau udah punya dapodik, ya itu bisa untuk mendaftar, bisa silakan untuk mendaftar di dalam P3K, karena di peraturan Kemenpan itu yang menyatakan bahwa bukan dapodiknya yang tidak aktif tapi terdaftar. Ya, jadi bisa untuk mengikuti P3K yang memang sesuai dengan aturan, yang digaji juga nanti sesuai dengan ketentuan ya dari APBD semuanya. Ini bisa, dan guru-guru ya, calon guru yang lain ya itu pun bisa ikut masuk atau ikut mendaftar, kan gitu loh. Ya, untuk di dalam P3K ini seperti itu. Oke, baik. Jadi ya kita ikuti jalur Pemprov DKI Jakarta ya, proses dalam perekrutan yang melalui KKI dan juga melalui P3K ya. Namun kami juga tidak kondisi guru honorer yang dilakukan oleh kepala sekolah, yang secara sepihak dilakukan oleh kepala sekolah karena memang kebutuhan mereka dengan tidak sesuai ketentuan, ya ini tentu tidak kita tolerir dengan kondisi ini seperti itu ya. Maksudnya perekrutannya tidak kita buat, tidak ada rekomendasi dari kami. Oke, baik. Itu. Tapi yang terakhir Pak Budi begini, konkretnya begitu ya, bahwa ada mekanisme-mekanisme yang memang harus dilakukan kembali oleh para guru honorer ini untuk tetap bisa kembali mengajar. Namun fakta di lapangan kan saat ini mereka sudah kehilangan pekerjaan begitu Bapak, sementara kebutuhan hidup terus berjalan. Apakah ada langkah konkret yang jangka pendek yang bisa dilakukan oleh teman-teman guru honorer yang mungkin ini bisa disampaikan juga oleh Mas Andi ke teman-temannya sekalian? Iya. Memang ya kondisi jadi gini, proses mereka ya terjadinya pemutusan hubungan kerja sebelumnya kami sudah menginformasikan Mbak dari jauh hari, dan 6 bulan ya itu sudah terinfokan, dan mereka sebenarnya sadar bahwa mereka, apalagi mereka guru-guru yang pada mapel pelajaran yang gemuk ya, yang berlebih, sebenarnya mereka tahu dan mereka sadar bahwa mereka akan tereliminasi karena kondisi itu. Dan kita pernah menyarankan kepada mereka agar mereka juga bisa mendaftar ke sekolah-sekolah swasta. Karena kan di saat P3K ini masuk,
ya itu kan banyak juga dari guru-guru swasta, ya. Nah itu kan berarti guru swasta juga banyak kekurangan. Nah jadi mereka sudah kami arahkan juga bisa mendaftar ke sekolah-sekolah dan ke sekolah-sekolah swasta seperti itu, Mbak. Oke. Dan ya persiapkan untuk menuju P3K ataupun jika memang ada jalur KKI dibuka, ya persiapkan diri mereka dengan baik. Sehingga nantinya ke depan dengan seleksi yang baik, dengan seleksi yang penuh dengan kompetensi yang baik, kita bisa mendapatkan guru-guru yang baik ya, dan juga dalam rangka meningkatkan kualitas pendidikan di Provinsi DKI Jakarta. Oke, baik. Mas Andi, yang terakhir ada tanggapan dari Anda, Mas? Saya pengen menanggapi banyak. Yang pertama, gimana kita mau ikut seleksi P3K, sedangkan Dapodik kawan-kawan saja tidak bisa masuk kalau PTK Dinas Pendidikan DKI Jakarta, portalnya ditutup, Mbak. Ada apa sebenarnya sih? Sudah ruang apa sih, seargent apa sih Dinas Pendidikan DKI? Nggak bisa, data saya belum aktif. Saya sudah tidak, saya ingatkan. Kemudian sebelum Pak jadi PLT, saya sudah ke dinas, saya menanyakan itu, senjata nggak bisa. Ibarat kata kita mau perang nih, mau ikut seleksi, sedangkan kita sebenarnya senjata aja nggak punya. Nah itu satu. Yang kedua, kita sama-sama tidak bisa diangkat P3K, paling tidak kita dapat seperti KKI dulu lah. Yang di negeri ini, lalu kita punya data, Dapodik yang belum atau kurang aktif, kita punya Dapodik untuk mengikuti tes P3K. Nah, terus kawan-kawan saya yang ratusan dipecat di rumah itu bagaimana nasibnya? Dia itu sudah dikeluarkan begitu saja. Kembalikanlah mereka mengajar. Kalau tidak bisa di sekolah yang jamnya penuh, ya kasihlah solusi yang baik. Sedangkan kan ini kan formasi P3K aja belum keluar, belum dilakukan kapan P3K akan dimulai. Lalu undang-undang ASN itu kan berlaku ketika Desember nanti 2024 tidak ada lagi honorium di instansi pemerintah. Dan kenapa hanya guru gitu yang dikorbankan? Kenapa hanya kami sebagai guru honorer dikorbankan dengan diksi klinisi? Menurut saya itu kan sangat tidak manusiawi. Harusnya ini sekali otokritik lah sebagai kepada Dinas Pendidikan DKI Jakarta, ya kan, melempar tanggung jawab dan guru ini yang dikorbankan. Mereka yang sudah mengajar berapa tahun. Bahkan teman saya 4,5 tahun loh mengajar mereka. Punya NUPTK, punya Dapodik. Hari itu juga dipecat lewat pesan WhatsApp. Apa itu tidak manusiawi? Setelah itu ada tunjangan nggak? Ada pesangon nggak? Nggak ada. Ini banyak sekali loh persoalannya. Iya. Gitu, Mbak. Baik, saya turut prihatin dan saya juga mengerti apa yang dialami oleh Mas Andi dan juga teman-teman guru honorer. Tapi saya juga percaya bahwa negara tidak akan begitu tutup mata. Seperti yang tadi Pak Budi sampaikan, dari Dinas Pendidikan sendiri, dari pemerintah sendiri juga sedang mempersiapkan berbagai mekanisme untuk mempermudah teman-teman. Mudah-mudahan ini semua bisa berjalan dengan lancar dan kondusif sehingga bisa membantu para guru honorer untuk kembali lagi berkarya dan juga bekerja, mengharumkan nama bangsa dan menghasilkan juga generasi-generasi muda yang cerdas, yang pintar dan juga yang tangguh. Terima kasih Mas Andi dan juga Pak Budi untuk waktunya. Selamat malam. Ten Badung, Bali. Heli yang mengangkut 5 penumpang tersebut diduga jatuh karena baling-baling tersangkut benang layangan. Helikopter dengan nomor registrasi PKWSP ini jatuh di Suluban Desa Pecatu, Kabupaten Badung, Bali, pukul 14.33 WITA. Kecelakaan terjadi saat helikopter take off dari helipad GWK untuk melakukan tur wisata. Belum lama mengudara, heli tersebut jatuh sekitar pukul 14.37 WITA. Helikopter ini membawa 5 orang pilot dan juga kru, di mana kelimanya dilaporkan selamat. Namun 3 penumpang heli telah dievakuasi ke rumah sakit terdekat. Tali layang gede saja dibaling-baling. Dan hingga kini masih belum diketahui pasti penyebab jatuhnya heli tur wisata tersebut. Namun diduga baling-baling helikopter tersangkut tali layangan. Iya, selamat berudaya dulu. Iya, Pak mau ajak Ya, dan pemirsa, untuk memperbaharui informasi terkait jatuhnya helikopter di Suluban Desa Pecatu, Kabupaten Badung, Bali tersebut, sudah bergabung bersama kami melalui sambungan Zoom Alvin Lee, pengamat penerbangan. Selamat malam, Pak Alvin. Selamat malam, Pak.
Iya, Pak Alvin, ini sungguh memprihatinkan ketika kita mendapatkan informasi heli yang sempat jatuh di Bali hanya selang waktu sekitar 4 menit. Sebetulnya ini memang karena kesalahan teknis atau memang human error kalau menurut Pak Alvin sendiri? Baik, kecelakaan ini terjadi di dekat helipad. Nah, memang ada peraturan bahwa pesawat terbang maupun helikopter ketika terbang di atas permukiman itu minimum 500 feet di atas permukaan atau 150 meter. Namun baik pesawat terbang maupun helikopter ini kan butuh ancang-ancang untuk bisa mencapai ketinggian minimum tersebut. Iya. Sehingga tidak serta-merta kan. Nah, kelihatannya ini kejadian ini kan heli baru Iya. Pak Alvin, suaranya terputus? Iya, terputus tadi. Sorry, ya. ini saya sinyalnya tidak stabil. Baik. Jadi kejadian ini kecelakaan terjadi 3 menit setelah tinggal landas. Iya. Berarti heli belum mencapai ketinggian jelajah. Nah, ada peraturan yaitu KKOP, Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan, di mana dari bandara itu ada titik tengah bandara hingga radius 10 nautical miles atau 18 km itu tidak boleh ada hambatan, dan itu juga berlaku untuk helipad. Nah, ini rasa-rasanya ini yang perlu ditegakkan. Jangan lupa di Bali sendiri sejak tahun 2000 juga sudah ada Perda nomor 9 tahun 2000 yang melarang menerbangkan layangan di kawasan di sekitar Bandara Igusti Ngurah Rai sejauh radius 9 km, 5 nautical miles. Kala itu belum ada helipad ini, jadi ini perdanya juga perlu diperbarui. Itu kira-kira yang menjadi concern ya, karena Bali ini kan menjadi perhatian internasional. Betul. Bali juga menjadi lokasi untuk berbagai kegiatan internasional, termasuk konferensi-konferensi internasional. Dan lagi nanti bulan September Bali juga akan menjadi tuan rumah Bali Air Show. Iya. Nah, yang memprihatinkan adalah pada tanggal 2 Juli yang lalu, ini juga terjadi peristiwa yang serupa. Ada helikopter yang terlilit tali layangan, tapi untung tidak sampai crash, tidak sampai jatuh helikopternya. Itu baru tanggal 2 Juli yang lalu. Berarti dalam 1 bulan ini sudah terjadi 2 kali helikopter terlilit tali layang-layang. Ini kalau dalam penerbangan ini sudah lampu merah. Ini sudah tanda bahaya untuk penerbangan di Bali. Demikian. Ya, karena memang kami juga mendapatkan informasi, Pak Alvin, bahwa tim SAR, TNI, dan juga Polri masih melakukan investigasi terkait dengan penyebab kecelakaan heli ini. Tapi sebetulnya, tadi kan Pak Alvin sendiri juga menyampaikan ini bukan kejadian yang pertama, begitu Bapak. Sebetulnya letak miss-nya itu ada di mana? Apakah koordinasi yang memang kurang lancar atau kurang baik antar seluruh pemangku kepentingan atau mereka yang berada di bandara dengan yang berada di helipad maupun yang ada di helikopter, seperti itu? Ya, kita nggak ini ya, tidak mencari salah-salahan, tapi perlu kesadaran lebih tinggi dari masyarakat, terutama yang di Denpasar, karena bandar udara dan kegiatan penerbangan yang ketinggiannya rendah ini di kawasan Denpasar. Perlu kesadaran publik bahwa yang mereka lakukan ini bisa layangan, bisa juga drone, bisa juga balon udara, ini berpotensi menimbulkan bahaya terhadap penerbangan. Iya. Dan tentunya kesadaran ini harus dikuatkan juga dengan partisipasi publik. Tokoh-tokoh masyarakat, pecalang di Bali ini juga secara aktif saya harapkan menyampaikan edukasi kepada masyarakat di mana mereka berada. Demikian. Iya, selain di Bali juga sebelumnya kita pernah melihat adanya kecelakaan helikopter juga di Halmahera yang akhirnya semua yang berada di helikopter itu tewas karena kehilangan kontak, dan ada beberapa kejadian-kejadian lain seperti itu. Pak Alvin, apa yang bisa Anda sampaikan terkait dengan prosedur ataupun SOP sebelum helikopter itu take off dari helipad?
untuk meminimalisir atau memitigasi kecelakaan? Ya, kalau helikopter Halo Pak Alvin. Baik, pemirsa. Maaf, ini internetnya terkendala lagi, saya sinyalnya tidak. Nggak apa-apa Pak stabil Alvin, ini. kami mengerti. Ya silakan Pak, bagaimana Ya. tadi? Ya maaf, jadi helikopter sebagaimana juga pesawat terbang, sebelum terbang itu harus memasukkan flight plan, yaitu rencana penerbangan, kapan, mulai terbang jam berapa, menuju mana, rutenya ketinggian berapa, dan itu akan diinformasikan kepada semua. Demikian juga kalau memang akan ada misalnya festival layangan atau balon udara, festival balon udara seperti yang di Jawa Tengah, itu juga harus melaporkan kepada Airnav. Airnav yang mengatur lalu lintas udara akan diterbitkan notam, notice to airmen, agar semua pesawat maupun helikopter menghindari daerah tersebut pada hari, tanggal, jam, dan lokasi yang ditentukan. Ini demi keselamatan bersama. Jadi semua pihak itu mempunyai partisipasi ya untuk menjamin keselamatan penerbangan. Demikian Mbak Anggi. Baik, untuk jangka panjang Bapak, apa ada yang ingin disampaikan supaya tadi kan memang sudah disampaikan SOP dan lain sebagainya. Tapi kalau dari kaptennya sendiri dan juga pilotnya sendiri, apa yang perlu dicermati dan apa yang perlu diwaspadai? Kalau terkait dengan layangan ini agak sulit ya, karena kalau layangannya mungkin kelihatan, tapi talinya kan tidak kelihatan. Dan ketika pesawat ini, terutama helikopter baru mulai terbang, itu pilot juga perhatiannya adalah melihat instrumen, melihat apakah ada gedung, apakah ada pohon, dan sebagainya. Layangan ini sangat berbahaya dan tidak hanya di Bali. Di Bandara Soekarno-Hatta ini juga mengalami gangguan serupa. Tidak jarang layangan ini diterbangkan, tidak ada orangnya, hanya diikat di pohon. Dan juga, tidak hanya siang hari, malam hari juga diterbangkan demikian. Jadi ini ada kebiasaan-kebiasaan masyarakat yang perlu kita sadarkan bahwa yang mereka lakukan ini membahayakan penerbangan dan nyawa orang yang ada di dalam pesawat terbang maupun helikopter. Demikian. Baik, terima kasih sekali Pak Alvin untuk waktunya. Ini memang menjadi catatan bagi mereka yang memang terlibat dalam penerbangan helikopter, khususnya untuk memperhatikan lebih lagi bagaimana safety di lapangan. Terima kasih Pak Alvin untuk waktunya dan juga untuk informasinya. Selamat malam. Selamat malam Bapak. Pemirsa, polisi menggelar rekonstruksi kasus pembakaran rumah wartawan di Kabanjahe, Kabupaten Karo, Sumatera Utara, di mana ratusan warga yang turut menyaksikan di TKP meminta polisi untuk mengusut tuntas kasus ini. Rekonstruksi pembakaran rumah wartawan yang mengakibatkan 4 orang meninggal dunia di Kabanjahe, Kabupaten Karo, Sumatera Utara digelar hari ini. Sejumlah polisi memasang spanduk bergambar rumah korban sebelum hangus terbakar. Mendengar adanya kegiatan rekonstruksi pembakaran rumah wartawan ini, ratusan warga berkerumun di seputaran TKP untuk melihat langsung proses rekonstruksi. Warga berharap pihak kepolisian serius bisa mengusut tuntas kasus ini dan segera menemukan siapa otak sebenarnya pelaku dari kejadian ini. Ya, harapan kita warga ya dituntaskanlah sebab-sebabnya supaya jangan ada tanggapan masyarakat opini yang ditutupi. Rekonstruksi digelar untuk memastikan kesesuaian kronologi seperti yang diungkapkan para pelaku. Nantinya polisi akan menyelidiki dugaan pihak lain yang terlibat dalam kasus ini. Dari Karo, Sumatera Utara, Eka Hetriansyah, iNews melaporkan. Pemirsa, keluarga wartawan Tribrata TV Sempurna Pasaribu meminta kasus pembakaran rumah yang menewaskan 4 orang sebagai pembunuhan berencana. Keluarga korban juga melaporkan dugaan keterlibatan oknum aparat yang disebut sempat mengancam korban. Keluarga wartawan Tribrata TV Sempurna Pasaribu terus mencari keadilan. Jumat lalu,
putra sulung Sempurna Pasaribu, ditemani kuasa hukumnya mendatangi markas Pusat Pos Militer Angkatan Darat atau Puspom AD di Jakarta. Mereka melaporkan dugaan keterlibatan oknum TNI AD berpangkat Koptu berinisial HB dalam kasus pembakaran rumah yang menewaskan 4 orang. Kalau almarhum Pasaribu itu sempat meminta perlindungan kepada pihak polisian, yaitu Kasatreskrim Polres Tanah Karo, begitu. Ada juga percakapan kalau tentang adanya telepon beberapa kali dari yang kita laporkan ini, terduganya itu yang keterlibatan anggota TNI itu kepada Pimretnya untuk melakukan take down pemerintahan yang sebelumnya dilakukan. Ada 3 kali telepon, nggak diangkat, terus dibalas, tolong untuk dihapuskan, kira-kira begitu di percakapan itu dari Pimret. Menurut kita, tim KKJ, sikap Panglima mungkin itu terlalu dini ya, dan itu memang harus kita klarifikasi kan begitu, bahwasanya kita menduga dari KKJ dan LBH menduga adanya keterlibatan TNI. Jadi dengan bukti-bukti yang kita bawa tadi, dengan adanya data dari saksi-saksi yang kita dapat, kan begitu, ini yang meyakinkan korban untuk melapor ke Puspomat Angkatan Darat untuk mencari keadilan. Sementara itu Panglima TNI Jenderal Agus Subianto membantah keterlibatan anak buahnya dalam kasus pembakaran rumah wartawan. Saya rasa dari Polri sudah mengatasi ya, yang rumah wartawan dibakar itu sudah diatasi oleh Polri. Tapi ada keterlibatan dari anggota TNI, prajurit atau nggak ada. Sebelumnya rumah dan warung milik wartawan Tribrata TV, Sempurna Pasaribu di Karo, Sumatera Utara dibakar pada Kamis dini hari akhir Juni lalu. Sempurna Pasaribu beserta istri, anak dan cucunya tewas dalam kebakaran ini. Peristiwa terjadi setelah Sempurna memberitakan praktik judi di daerahnya. Polisi kemudian menetapkan 3 tersangka, yaitu Yunus Saputra Tarigan, Rudi Apri Sembiring, dan Bebas Ginting. Namun polisi masih terus mengembangkan kasus ini untuk mengungkap motif dan kemungkinan keterlibatan pihak lain. Tim Liputan iNews melaporkan. Wakil Presiden terpilih Gibran Rakabuming Raka buka suara terkait rencana pemangkasan anggaran makan siang gratis dari Rp15.000 menjadi Rp7.500 per porsi. Sementara itu pemirsa, meski masih akan dibahas lebih lanjut, namun anggaran makan siang gratis di tiap daerah juga bisa berbeda-beda. Wakil Presiden terpilih Gibran Rakabuming Raka buka suara terkait dengan rencana pemangkasan anggaran makan siang gratis dari Rp15.000 menjadi Rp7.500 per porsi. Gibran meminta publik menunggu kepastiannya dan berencana menggelar uji coba program tersebut di Solo, Jawa Tengah pekan depan. Sudah ideal itu segitu dan sudah diuji cobakan di beberapa tempat, termasuk Solo. Hari Senin ada uji coba makan siang gratis. Nanti saya ajak ya dari Senin. Berarti kemungkinan tidak akan berkurang dari 15.000. Belum ada kepastian untuk pengurangan ya. Artinya selama ini uji cobanya di 15.000 ya. Tunggu aja nanti kepastiannya ya. Evaluasi dari uji coba 15.000 ini gimana Mas? Sampai saat ini jalan lancar ya, dan kita melibatkan banyak ahli gizi. 15.000 saya kira cukup ideal, tapi nanti jika ada masukan dari orang tua murid, guru, monggo nanti silakan disampaikan ke kami. Sudah disampaikan Pak Erlangga itu belum pasti. Teman-teman media Solo, wartawan Solo nanti saya ajak ya uji coba minggu depan ada di Solo ya. Berarti yang disampaikan Pak Erlangga kemarin belum final Mas? Belum ada yang final ya, ditunggu dulu ya. Sebelumnya Presiden terpilih Prabowo Subianto mempertimbangkan untuk mengefisiensikan pagu anggaran makan siang gratis sebesar Rp71 triliun, yaitu dengan menurunkan alokasi biaya dari Rp15.000 menjadi Rp7.500 per porsi. Hal ini diungkapkan ekonom Herianto Irawan usai diajak berdiskusi oleh tim sinkronisasi Presiden terpilih. Mereka sudah agree on that, tapi yang menurut saya yang menarik buat saya, Bapak Ibu sekalian, adalah ini.
setelah dikomunikasikan angka itu 71 triliun, kemudian tugasnya Pak Presiden-elek ke tim ekonominya Pak Awan itu memikirkan apakah biaya makanan per hari itu bisa nggak diturunin lebih hemat dari 15.000 mungkin ke 9.000 kah, ke 7.500 kah, kira-kira begitu. Dan kita bisa pahami kalau sebagai politisi tentunya beliau mau programnya itu menyentuh sebanyak mungkin rakyat gitu. Sementara itu, terkait dengan teknis program ini masih akan dibahas lebih detail. Anggaran makan siang gratis untuk setiap anak juga akan berbeda-beda di tiap daerah. Pertanyaan makan siang gratis tadi saya rasa ini bukan saatnya. Yang saya bisa katakan di sini adalah semua hal yang menyangkut program unggulan Presiden terpilih, apakah itu makan siang gratis dan sebagainya, itu akan selaras dengan prinsip-prinsip yang sudah ditegaskan oleh Ibu Menkyu tadi. Adapun langkah efisiensi anggaran ini juga bisa dinilai sebagai upaya baik pemerintah mendatang untuk menjaga keberlanjutan APBN. Tim Liputan iNews melaporkan. Dan kita beralih ke informasi lain pemirsa, kantongi rekomendasi 8 partai duet Khofifah Emil Dardak semakin kokoh di Jawa Timur. PD Perjuangan dan Nasdem bersiap bentuk poros baru untuk lawan Khofifah. Peta politik Jawa Timur kemungkinan akan memunculkan dua poros. Pasangan Khofifah Indar Parawansa Emil Dardak menjadi calon terkuat di Pilgub Jawa Timur. Saat ini keduanya telah mengantongi surat rekomendasi dari 8 partai, diantaranya Partai Perindo, P3, Demokrat, PAN, Gerindra, PSI, Golkar, dan yang terbaru PKS. Dukungan PKS disampaikan Kamis siang saat Khofifah dan Emil Dardak berkunjung ke kantor PKS. Alhamdulillah, pada hari ini DPP PKS dapat menyerahkan secara langsung surat keputusan DPP Partai Keadilan Sejahtera atas dasar hasil rapat DPTP pada 4 Juli yang lalu. Hari ini sudah di-SK-kan dan sudah kita berikan secara langsung kepada calon gubernur dan calon wakil gubernur Jawa Timur, yaitu kepada Ibu Hajah Dr. Khofifah Indar Parawansa sebagai calon gubernur dan Mas Emil Dardak sebagai calon wakil gubernur Jawa Timur. Sementara PDI Perjuangan berencana akan mengajukan calon dari internal partai. Nama Tri Risma hari ini hingga Pramono Anung disebut-sebut akan maju menjadi lawan pasangan Khofifah Emil Dardak. Bahkan PDI Perjuangan berencana bekerja sama dengan Nasdem untuk mengusung pasangan sendiri. Saat ini pasangan Khofifah Emil Dardak telah mengantongi 62 kursi. Sementara bila PDI Perjuangan dan Nasdem bersatu akan mendapatkan 31 kursi. PKB hingga kini belum memastikan dukungannya dalam kontestasi pilkada. Namun PKB yang memiliki 27 kursi DPRD bisa mengajukan calonnya sendiri. Sebagai informasi, untuk mengajukan calon diperlukan minimal 20% kursi DPRD atau 24 kursi. Tim Liputan iNews melaporkan. Di Banten, Pilkada Banten juga akan diramaikan pemirsa oleh tokoh-tokoh ternama, di mana mantan Wali Kota Tangerang Selatan Airin Rahmidiani, anggota DPR RI Rano Karno, hingga mantan Bupati Pandeglang 2 periode Ahmad Dimyati Natakusuma yang siap bersaing. Tak hanya Jakarta, Pilkada Banten juga diprediksi akan panas. Sejumlah nama besar siap bersaing untuk memperebutkan kursi Banten 1. Salah satunya adalah Wali Kota Tangerang Selatan 2011-2021, Airin Rahmidiani. Airin ditugaskan partainya, Golkar, untuk maju di Pilkada Banten. Selain Golkar, Airin juga mendapat dukungan dari Partai Amanat Nasional. PDIP juga disebut-sebut akan mendukung orang nomor 1 di Tangerang Selatan 2 periode ini. Kita serahkan kepada Ibu Airin di Banten. Jadi ini penegasan bahwa kami di Banten tetap mendorong mencalonkan Ibu Airin dan kemudian Ibu Airin segera diminta
mencari pasangannya dan kemudian melakukan konsolidasi mendapatkan dukungan partai politik koalisi dengan partai politik yang lain. Selain Airin, Dimyati Natakusumah juga mantap maju pada Pilkada Banten. Mantan Bupati Pandeglang 2 periode ini telah menerima pinangan dari Ketua DPD Partai Gerindra Banten, Andra Soni, untuk maju sebagai calon Wakil Gubernur Banten. Harus jadikan Banten ini lebih bagus. Yang modern tadi dengan teknologi informasi, digitalisasi, dan juga mudah akses. Maka itu modern. Kalau nggak modern, bagaimana bisa menyambung dengan internasional? Nama anggota Komisi 10 DPR RI Rano Karno juga digadang-gadang akan maju di Pilgub Banten. Pemeran Sidul ini sebelumnya mengikuti penjaringan calon gubernur Banten dari PDIP. Rano Karno dinilai memiliki riwayat karir politik yang moncer, mulai dari Wakil Bupati Tangerang 2008-2011, Wakil Gubernur Banten 2012-2014, hingga Gubernur Banten 2015-2017. Namun, ia kalah pada Pilgub Banten 2017 melawan Wahidin Halim. Tim Liputan iNews melaporkan. PDI Perjuangan membuka peluang untuk mengusung Basuki Cahayapurnama atau Ahok di Pilgub Jakarta. Anies Baswedan dan Ahok pun diprediksi akan kembali bertemu dalam Pilkada Jakarta. Peluang Basuki Cahayapurnama atau Ahok untuk maju dalam kontestasi Pilkada Jakarta semakin menguat. PDI Perjuangan selaku partai tempatnya bernaung pun mulai bersiap untuk ajukan kader sendiri dalam Pilgub Jakarta. Karena Pak Jakarta ini etalase dari DPP. Sorot mata tertuju ke Jakarta. Daya tariknya luar biasa. Maka Ahok menurut saya karena tingkat elektabilitasnya sangat mengejutkan, itu potensial bisa mengalahkan Anies. Namun, keputusan Ahok untuk maju dalam Pilkada Jakarta masih menunggu keputusan Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri. Rencananya Megawati akan segera mengumpulkan sejumlah pengurus DPP PDIP untuk rapat penentuan nasib Ahok. Namun, sejumlah pengamat menilai majunya Ahok akan kembali memunculkan isu SARA. PDI Perjuangan pun diprediksi tidak akan mengusung Ahok. Jadi suka senang tidak senang ketika keduanya maju gitu berhadap-hadapan, maka isu SARA itu akan muncul lagi. Masyarakat yang sudah adem gitu, yang sudah damai, aman gitu ya, lalu akan muncul lagi isu SARA itu. Oleh karena itu saya meyakini PDIP tidak akan mendorong Ahok. Selain Ahok, PDI Perjuangan juga telah menyiapkan sejumlah tokoh internal untuk maju dalam Pilkada Jakarta. Salah satunya adalah Andika Perkasa. Bahkan PDI Perjuangan tidak menutup kemungkinan menduetkan Anies dengan Andika. Untuk mengusung calonnya, PDI Perjuangan tidak bisa maju sendiri, lantaran saat ini PDI Perjuangan hanya memiliki 15 kursi. Sebagai informasi, partai politik harus memiliki paling sedikit 22 kursi di DPRD Jakarta untuk mengajukan calonnya. Tim Liputan iNews melaporkan. Ya, beralih ke informasi lain pemirsa, Partai Perindo resmi memberikan dukungan kepada bakal calon Bupati Barito Timur, Arianto S. Muller, dan bakal calon Bupati Donggala, Vera Elena Laruni. Dukungan ini menjadi motivasi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, khususnya ekonomi rakyat dan infrastruktur. Setelah resmi mengantongi surat rekomendasi dukungan, bakal calon Bupati Barito Timur, Arianto Muller, akan langsung tancap gas mensosialisasikan program unggulannya kepada masyarakat. Mensukseskan program-program kerakyatan yang melibatkan masyarakat menjadi salah satu cara bagi Arianto Muller untuk mewujudkan visi misi dalam mensejahterakan masyarakat. Dengan program-program kerakyatan yang melibatkan masyarakat, kami yakin ini akan menjadi suatu peningkatan ekonomi kepada masyarakat, sehingga nanti seperti yang diingin oleh Perindo, mewujudkan Indonesia sejahtera ini akan bisa terwujud dengan baik dari daerah. Komitmen mensejahterakan rakyat, khususnya masyarakat Sulawesi Tengah, juga disampaikan bakal calon Bupati Kabupaten Donggala. Ya, yang
yang kami utamakan adalah dalam rangka pengentasan kemiskinan. Karena Kabupaten Donggala yang kita ketahui bahwa dari 13 kabupaten kota yang ada di Sulawesi Tengah itu termiskin kedua dari belakang. Nah, jadi banyak hal-hal yang harus dibenahi, terutama masalah infrastruktur yang harus merata. Kemarin kita melakukan fit and proper test, ini kita sudah melihat kesamaan visi nih untuk membangun daerah. Nah, semoga dan kita harapkan ini menang sehingga kita bisa terus bersinergi untuk bisa membangun daerah tersebut. Setelah menyatakan dukungannya, seluruh pengurus, kader, dan simpatisan Partai Perindo akan bekerja keras untuk memenangkan Pilkada serentak pada November 2024 mendatang. Dari Jakarta, Nata Arman, Indra Okta, Aris Setiawan, iNews melaporkan.